Hai semuanya, perkenalkan saya Herni Ismawati dan teman saya Aza Adilia dari kelas A Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh salinitas terhadap infeksius myonekrosis virus atau IMNV pada udang faname atau Lithopenaeus faname. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, tujuan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yuk kita simak video berikut ini. Pendahuluan. Udang faname merupakan salah satu komoditas budidaya air payau. Memiliki warna tubuh putih kebiruan. Bagian tubuhnya terbagi menjadi dua, yaitu toraks dan abdomen. Terdiri dari antena, mata, karapas, antenula, kaki jalan, kaki renang, telson, dan uropod. Udang faname merupakan salah satu produk perikanan yang mampu meningkatkan devisa negara. Tetapi, pada tahun 2010, produksi udang faname belum memenuhi target akibat serangan penyakit. Salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi mekanisme organisme. Salinitas memiliki hubungan dengan osmoregulasi tubuh hewan air. Penurunan salinitas menyebabkan organisme akan mudah terserang penyakit, salah satunya infeksius myonekrosis virus atau IMNV. Jika terjadi penurunan mendadak dan besar, akan terjadi kematian. IMNV menyerang udang pada stadia pasca larva, juvenil, dan dewasa. Infeksi IMNV dapat menyebabkan mortalitas mencapai 40-70%. Udang faname yang terinfeksi IMNV akan mengalami kram, terdapat gumpalan putih pada permukaan tubuh, otot mati, dan berwarna merah jika parah. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji pengaruh salinitas terhadap perkembangan infeksius myonekrosis virus atau IMNV pada udang faname atau Lithopenaeus faname dan salinitas terbaik untuk pemeliharaan udang faname. Metode. Udang yang dipakai sebanyak 150 ekor, berukuran 2 gram dan panjang 5-6 cm, dengan pada tepar 2 ekor per liter. Udang diaklimatisasi pada salinitas dengan 4 perlakuan, yaitu A. 15 ppt, B. 20 ppt, C. 25 ppt, D. 30 ppt, dan tanpa infeksi atau kontrol. Udang uji dipelihara selama 24 hari, yaitu 7 hari aklimatisasi, 3 hari proses infeksi, dan 14 hari pasca infeksi. Proses penginfeksian IMNV pada udang yang akan digunakan sebagai sumber infeksi pada udang uji dilakukan dengan penginjeksian 0,1 mili inokulum IMNV pada bagian intramuskular. Proses penularan terhadap udang uji dilakukan dengan metode oral. Proses infeksi IMNV dilakukan selama 3 hari. Udang yang mati selama penelitian disimpan dalam freezer dengan suhu minus 83 derajat Celcius, kemudian dilakukan pengamatan dengan PCR. Hasil dan pembahasan. Gejala klinis. Gejala klinis pertama kali muncul pada perlakuan A, B, dan C terdeteksi pada hari kelima pasca infeksi dengan kategori menengah. Sedangkan perlakuan D baru terdeteksi pada hari ke-6 dengan kategori menengah. Dari hasil penelitian menunjukkan gejala klinis yang pertama kali muncul yaitu gerakan berenang pasif. Selanjutnya, gejala klinis yang muncul yaitu adanya lebam pada jaringan tubuh.
Udang yang terserang IMNV akan kehilangan transparansi pada ototnya karena terlihat berwarna putih. Warna putih tersebut adalah nekrosis pada otot skeletal akibat infeksi IMNV. Pada percobaan dengan salinitas tertinggi, gejala klinis muncul lebih lambat, yaitu pada hari ke-6 pasca infeksi. Percobaan lainnya menunjukkan hasil yang lebih lambat. Gejala klinis nekrosis pertama kali muncul pada hari ketiga pasca infeksi IMNV. Pengamatan gejala klinis pasca infeksi IMNV menunjukkan adanya masa inkubasi selama beberapa hari. Dalam masa ini, udang terlihat normal dan nafsu makan baik. Akan tetapi, pada hari ke-10 pasca infeksi IMNV, terjadi perubahan tingkah laku, yaitu penurunan terhadap respon pakan. Selanjutnya, mortalitas. Mortalitas pertama kali terjadi pada perlakuan A, B, dan C pada hari ke-5 pasca infeksi. Sedangkan pada perlakuan D, kematian terjadi lebih lambat, yaitu pada hari ke-8 pasca infeksi IMNV. Hasil penelitian menunjukkan nilai mortalitas tertinggi pada perlakuan A sebesar 46,67%. Kemudian perlakuan B 40%, perlakuan C 33,33%, dan terendah perlakuan D 23,33%. Sedangkan tanpa perlakuan atau kontrol tidak mengalami kematian. Dengan salinitas tertinggi, mortalitas pertama kali terjadi lebih lambat. Proses kematian udang memerlukan waktu lebih lama karena penyakit akibat IMNV bersifat kronis. Udang yang terserang IMNV bisa bertahan hidup meskipun terjadi kerusakan parah atau nekrosis pada otot abdominalnya. Keberadaan IMNV. Hasil uji PCR, keempat sampel positif terserang IMNV. Hal ini diketahui melalui nested RT-PCR karena muncul pendarahan band pada 328 pisper dan 193 pisper. Perlakuan tanpa infeksi menunjukkan hasil negatif. Perubahan salinitas yang terjadi 5-25 ppt menyebabkan meningkatnya kerentanan udang terhadap infeksi IMNV. Pada udang faname, salinitas 30 ppt dapat memperlambat proses infeksi IMNV. Rendahnya kadar garam pada media budidaya menyebabkan adanya kejutan osmotik yang mengakibatkan meningkatnya kondisi stres pada udang. Stres yang diakibatkan oleh penyesuaian osmotik memicu peningkatan replikasi virus dan kematian udang. Melalui konfirmasi real-time PCR, diketahui bahwa waktu generasi virus berlangsung lebih lambat pada salinitas tinggi 35 ppt, sedangkan pada salinitas lebih rendah 5 ppt, waktu generasi virus berlangsung lebih cepat. Dampak paling parah dari IMNV adalah infeksi pada stadia juvenil 2-3 gram dan udang dewasa hingga 12 gram, dengan mortalitas lebih dari 60%. IMNV bisa menyerang udang faname yang dibudidayakan pada media air laut ataupun air payau bersalinitas rendah. Salinitas 30 ppt diduga merupakan keadaan yang isoosmotik pada udang. Media isoosmotik untuk udang pada salinitas 25-30 ppt. Perbedaan salinitas dapat mempengaruhi efisiensi metabolisme, konsumsi oksigen, dan pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Kesimpulan: salinitas media budidaya berpengaruh pada daya tahan tubuh udang faname, sehingga memperlambat munculnya gejala klinis dan mortalitas. Salinitas 30 ppt merupakan salinitas yang optimum untuk pemeliharaan udang faname serta dapat menghambat perkembangan infeksi IMNV.
Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.